Acara yang kedua adalah inti pengajian pada pagi ini. Untuk itu kepada Ustaz Suheri Abu Fatih Asi Hotel Sepenginan Kaulo Semanggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung sarapan ada. Wonten sarapan. Wonten apa? Oh. Kok jawab salamnya lemes sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pagi hari ini di lapangan NI Muhammadiyah Mayungan. Pagi yang cerah ini, mudah-mudahan suasana hati Bapak Ibu semua juga dalam kondisi cerah, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, meskipun belum sarapan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas undangan panitia. Pagi ini kita berkumpul untuk memulai kajian Ahad pagi perdana. Mudah-mudahan kajian ini nanti akan terus berlangsung secara istiqomah, turun-temurun sampai anak kita semua mengikuti kajian-kajian Ahad pagi yang ada di tempat-tempat yang lain. Di Masjid Jami Wedi itu umurnya sudah 35 tahun. Sampai hari ini masih berjalan, masih eksis. Di Masjid Jami. Nanti kapan-kapan bisa bincang-bincang sama kawan-kawan di sana. Intinya pengurusnya butuh semangat. Nah, pengurusnya semangat, insya Allah pesertanya semangat. Terus tante yo semangat. Apa meneh sarapannya mantap. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah, dan kita lanjutkan estafet perjuangan dan dakwahnya. Pokoknya ini nanti ngaji kalau sudah hangat rampung, karena saya ada jadwal di SMA 3 jam 7. Sebelum jam 7 saya pamit. Bapak Ibu, ini karena pertemuan perdana nih, santai mawon kita bincang-bincang ringan, tapi insya Allah penuh makna. Insya Allah. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat 9 surah An-Nisa. Kisahnya begini. Ini kisah sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa namanya, Bu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapaknya itu Abu Waqqas. Beliau namanya Sa'ad. Sahabiyun jalil, beliau sahabat yang mulia. Dulu beliau pernah terkena suatu penyakit. Sakitnya cukup parah, sampai beliau merasa kematiannya sudah dekat. Meskipun nanti sebenarnya beliau itu berumur panjang, karena sempat memimpin perang Al-Qadisiyah. Tapi saat beliau sedang sakit parah itu,
Beliau dijenguk oleh Kanjeng Nabi. Dan itu sunnah Nabi, menjenguk orang yang sakit, membesuk orang yang sakit, itu sunnah Kanjeng Nabi SAW. Ketika dijenguk itu saat konsultasi, dan itu tradisi sahabat. Ketemu Nabi, kira-kira yang ditanyakan soal apa? Bertanya soal agama atau soal dunia? Hah? Di dunia dan agama pun. Tapi yang jelas sahabat itu punya tradisi, kalau ketemu Kanjeng Nabi mesti ngaji. Tanya babakan nopo mawon, sing penting dapat ilmu. Boten ngejak selfie, boten. Lah sekarang kebiasaan masyarakat ini ketemu ustaz, ketemu kiai itu ngajak selfie ya. Itu masalah nih. Orang takut babakan agama malah ngajak selfie. Untuk foto ustaznya senangnya ra karuan. Niku kesempatan itu. Niku diluruskan, itu diluruskan. Saat itu bertanya begini, wahai Rasulullah, jenengan tahu kalau saya ini orang yang cukup kaya. Niku betul sombong, Pak. Memang saat itu kaya. Saya punya harta yang banyak. Saya punya duit banyak. Kata Pak Lurah, duit oke. Amin. Aset saya juga banyak. Tanah saya di mana-mana. Plek Pak Lurah. Tapi beda. Nah saat itu istrinya banyak, beliau satu. Itu. Cuma itu bedanya. Saya nggak provokasi. Terus beliau bilang gini, hanya saja ahli waris saya cuma satu. Saya hanya punya satu anak putri. Pak Lurah bintang putra 5. Itu yang putra biologis kan. Tapi yang putra ideologis kan tengah fatih nih kok 130 santri nih. Itu kan putra-putra ideologis nih ya. Bolehkah saya mensedekahkan 2/3 harta saya? Itu tanya saat kepada Nabi. Bolehkah saya mensedekahkan 2/3 harta yang saya miliki? Kira-kira diizinkan Nabi atau boten? Boten, Pak. Kenapa nggak diizinkan? Karena saat sedang sakit parah. Orang yang sedang sakit parah itu status hartanya itu ada dalam pengelolaan Allah. Tidak menjadi hak dirinya secara mutlak. Maka tidak boleh dia melepaskan hartanya sekalipun untuk sedekah dengan jumlah yang besar, tidak boleh. Itu bab syariat. Kata Nabi, tidak boleh. Itu kebanyakan, kata Nabi. Separuhnya wahai Nabi, fasyatru ya Rasulullah. Separuhnya pun tidak boleh, kata Nabi. Itu masih kebanyakan. Fasulus ya Rasulullah. Kalau sepertiganya bagaimana wahai Rasul? Kata Nabi, as-sulus wa sulusu katsir. Sepertiga saja. Dan itu maksimal. Nah itu pelajaran. Jadi orang kalau mau wasiat harta di saat dia sedang sakit, itu maksimal yang boleh dia keluarkan cuma sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq menetapkan satu keputusan di masa beliau itu maksimal 1/5. Alasan Nabi apa? Kata Rasulullah, intadara warasataka aghniya khairun lahum min antadarahum fuqara yatakaffafunan nas. Kalau kamu tinggalkan ahli warismu itu dalam kondisi kaya, berkecukupan, itu lebih baik bagi mereka daripada jika engkau tinggalkan ahli warismu, anakmu itu dalam kondisi miskin. Mereka minta-minta kepada manusia. Dan ini cerita ini mengandung banyak pelajaran. Nah kita pelajari sampai sarapannya siap. Bon, siap. Kayak itu menabung. Subhanakallahumma wa bihamdika. Cerita ini
dicantumkan oleh Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat 9 surah An-Nisa. Nanti kalau sampai rumah jangan tengok ayat itu tentang apa. Bunyinya begini. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut setiap orang tua kalau mereka mati, mereka meninggalkan anak keturunannya dalam kondisi du'afa, dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak berdaya. Kita diajari oleh Allah untuk mendidik generasi itu agar menjadi aqwiya, menjadi generasi yang kuat. Maka lembaga pendidikan itu menjadi tempat yang strategis. Orang Islam itu kudu didik anaknya tenan. Jangan sampai anak-anaknya ditinggalkan dalam kondisi lemah, termasuk lemah ekonomi. Termasuk lemah ekonomi, lemah secara harta dan benda. Kalau umat ini lemah, tidak punya duit, itu mudah dikristenkan, mudah dimurtadkan. Saya pernah 1 minggu di Kopeng dulu waktu masih kuliah. Itu tugas safari dakwah. Kenapa diutus oleh kampus saya ke sana? Di Kopeng niku kathah, terutama sing pinggir-pinggir gunung persis niku. Niku kathah pakaiannya seperti jenengan. Saya kira itu mau pengajian Ahad pagi, ternyata berangkat ke gereja. Sekolah minggu. Ngagem jilbab ada jenengan. Tapi mangkat sekolah minggu. Ternyata sudah dikristenkan. Kenapa dikristenkan? Mereka butuh modal untuk mengelola kebun. Mereka butuh biaya. Bahkan sampai gereja itu sampai menjualkan hasil kebunnya itu, sampai jadi uang diserahkan ke mereka. Tidak cuma dikasih modal, didolke barang-barang itu. Sehingga mereka itu betul-betul merasa ya agama itu bisa menolong betul. Sementara umat Islam tidak banyak yang peduli. Bahkan kalau belanja di pasar tradisional aja ngenyangin itu pengen 100. Padahal nak tuku di Indomaret orang nganggu. Nah, itu kan betul adil. Iya betul. Jadi kan bosan teng pasar Wayungan itu lagi ngenyang, ya Allah, lagi kesuwen itu sampai sing dudulan itu sampai kesel. Tapi belanja di Indomaret, jadi kan tawar betul. Itu karena sebab ekonominya lemah, mereka dimurtadkan. Maka Sayyidina Ali mengatakan apa? Kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan orang kafir. Maka sekolah-sekolah Muhammadiyah itu di mana-mana bisa menjadi benteng akidah umat. Kenapa? Murah, terjangkau. Tidak perlu orang mikir biaya. Termasuk Al-Fatih itu niru Muhammadiyah, Bu. Saya belajar spirit Al-Ma'un itu dari banyak sekolah Muhammadiyah. Spiritnya Syekh Ahmad Dahlan itu saya pelajari. Tidak boleh anak pengen sekolah karena ekonominya lemah terus terhalang, nggak bisa sekolah gara-gara itu. Tidak boleh. Bahkan Muhammadiyah punya sekolah nih, di Korea Selatan, Bu. Saya pernah ke sana misalnya. Sekolahnya gimana? Bagaimana caranya orang mengenal agama dengan jalur yang murah? Dan itu solusi agar orang nggak dimurtadkan. Berarti kesimpulannya apa? Sebagai orang tua jadinya disuruh bekerja keras tadi. Mencukupi kebutuhan anak istri kan? Bahkan kalau bisa meninggalkan warisan untuk anak kan? Bekerjanya suami untuk mencukupi kebutuhan anak istri itu jangan dikira urusan dunia loh, boten. Itu urusan perintah agama. Itu tidak hubud dunia, bukan karena dia itu cinta dunia dalam perspektif yang negatif, boten. Karena itu perintah agama. Saya sering mencontohkan gini, ini sama-sama ekstrim. Nah, contoh kudu sing ekstrim, biar gampang diingat. Jadi kan kalau punya suami jenengan itu baik,
baik, tapi orang pati seneng tahajud, bekerja keras, siang itu bekerja keras sampai capek, barisan turu, tangi subuh, orang tahu seneng tahajud, belas gak tahu tahajud, gak pernah sholat malam, ya karena kecapean dia siangnya kerja. Ada juga tipe suami yang kedua, suami ini nganggur, gak kerja, baik orangnya baik, tapi nganggur. Karena nggak kerja, nggak capek, siang bisa tidur, malam sakit tahajud. Itu jenengan kira-kira kalau suruh milih yang mana? Ada dua malaikat itu. Awalnya kerja begini tahajud, malaikat itu. Berarti loro ya, Pak? Ayo. Itu malaikat itu, Bu. Berarti pilihannya betul wonten itu. Iya, kalau jenengan suruh milih secara keilmuan, secara ilmiah, jenengan milih yang mana? Buat pilihannya gur loro nih. Pilihannya cuma dua, Pak. Kira-kira kalau jenengan ada calon mantu dengan dua profil begitu, jenengan milih mana? Nyambut gawe. Sing nyambut gawe. Kenapa, Pak? Ya, bisa bertahan dunia dan akhirat kalau nyambut gawe. Itu alasan. Salah satu alasannya gini. Mana di antara dua itu yang wajib? Bekerja atau tahajud? Bekerja itu wajib, tahajud itu sunnah. Maka kalau ada suami dia melakukan kewajiban, dia sholat 5 waktu dikerjakan, cuma nggak tahajud, karena siangnya capek bekerja, itu lebih afdol kedudukannya daripada yang nganggur malamnya tahajud. Ya dia bisa tahajud karena nganggur, karena siangnya bisa tiduran, malamnya yuk bangun mesti. Jangankan siangnya itu bisa tiduran, nah jadi kan tidur sore itu mesti malam bangun kok. Di usia kita ini kalau tidurnya sore barisa langsung turu, mesti jam 2:30, jam 3 mesti tadi. Sempet tahajud nih Gun. Tapi saya menemukan tukang di tempat saya itu kerja seharian full, Pak. Nah, lucu tak kau nih tak guyoni. Jadi kan itu nak kerja ya, sampai ke Mas. Sempet tahajud ya nak malam Mas. Gue buat tuh bawa sal. Kalau pun subuh atau masjid itu pun saya. Jawabannya nih, gue pun saya. Oh, jadi kan pun harus Mas. Jadi kan bener. Kenapa? Karena jenengan ngugemi sing wajib, memilih yang wajib. Dan itu bab seperti ini. Ini kadang-kadang orang tidak paham. Kadang-kadang orang tuh melihat sisi religiusitas orang itu dari sholat-sholat sunnahnya. Agama kita ini menyuruh kita bekerja keras. Bahkan sebisa mungkin kalau bisa kekayaan itu di tangan umat Islam. Ojo nganti dicekel wong kafir. Bahaya. Jadi agama ini nyuruh jenengan kok sugih, keduwe tukar. Ojo nganti melarat. Nak melarat itu keterpaksaan mawon. Lagi. Kenapa? Ya karena memang begitu. 9 dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga niku sugih. Karena kekayaan mereka itulah kemudian Nabi bisa berjihad, memimpin umat Islam, membiayai perjuangan. Niku nak nggak punya duit betul sakit. Nah, saya jadi kan, Ajeng bangun masjid itu ngaku duit atau ngaku godong? Ngaku semen. Bukan mengecilkan peran saudara-saudara kita yang miskin, tidak. Kita sedang mendidik generasi agar gak salah paham. Jangan membenci dunia seperti orang-orang yang tidak paham agama. Dunia ini kok alat. Kalau jenengan kuasai, Islam akan berjaya. Tapi kalau dikuasai orang kafir, Islam akan hancur. Jangankan orang kafir, dikuasai orang fasik, mawon itu rusak masyarakat. Coba yang mampu mendirikan diskotik, klub-klub malam, tempat-tempat pelacuran, tempat perjudian, itu orang fasik yang punya duit atau yang tidak punya duit? Orang fasik yang punya duit. Dia modali itu tempat-tempat kemaksiatan itu karena dia punya duit. Kan bahaya.
Nah, kalau orang Islam kemudian gak punya pemikiran sebaliknya, aku kudu sugih, biar harta itu di tanganku nanti aku gunakan untuk kebaikan. Itu bahaya. Maka peran pendidikan Islam itu strategis. Ngajari anak-anak kita itu nanti bekerja keras. Jadi saya cerita, Nabi itu pernah ketemu seorang bapak, pun paruh baya, tubuhnya hitam karena terbakar matahari, rambutnya tuh karu-karuan Pak, lusuh. Tangannya ini ketika dipegang Nabi, salim, jabat tangan kali Nabi itu, tangannya itu pasang, kapalan itu. Terus Nabi tanya, Fulan, ini kenapa tanganmu ini? Kasar banget itu. Nabi gak mencela, tapi Nabi pengen tahu kenapa. Sebab tangannya begitu kasar itu. Kata orang itu, wahai Nabi, saya itu najjar. Saya itu orang yang mencari kayu bakar. Setiap hari saya memegang kapak, memotong-motong kayu di hutan, terus saya gendeli, saya iketin, saya jual di pasar Mayungan. Saya kayak Mekah juga beri Bu. Nabi kemudian refleks mencium tangan orang itu, dicium tangannya. Kan mestinya yang mencium tangan orang itu kepada Nabi. Tapi Nabi tidak, justru Nabi mencium tangan orang itu. Kata Nabi, justru tanganmu ini wahai Fulan, nanti yang menuntunmu ke surga. Itu tangan seorang pekerja keras, tangan seorang suami yang bertanggung jawab, tangan seorang ayah yang bertanggung jawab, yang ingin melihat anaknya bahagia, yang ingin melihat keluarganya itu bahagia. Nah niku bab agama kita niku. Ada satu cerita lagi. Saya tak nak cerita tumbuk-tumbuk apa. Kalau jenengan saya bosan nanti dengan cerita saya. Cerita orang kuat. Ada seorang ulama namanya Junaid al-Baghdadi. Ini ulama besar lah, yang Baghdad, yang Irak. Suatu saat dia melakukan perjalanan di tengah gurun, menemukan seekor burung pipit yang patah sayap. Sayapnya patah, tidak bisa terbang. Dia dalam hati berpikir, pasti burung ini sebentar lagi mati, karena nggak bisa makan, nggak bisa minum. Dilalai. Kira-kira ada nggak itu dilalai itu? Kebetulan ada nggak? Bukan wonten sebenarnya. Qadarullah, datang seekor burung yang sehat, yang normal, membawa makanan untuk burung itu. Allah mentakdirkan burung yang patah sayapnya itu disuapi burung yang normal itu, yang sehat itu. Kemudian Abu Junaid al-Baghdadi ini pulang menemui gurunya. Wahai guru, saya mendapatkan satu hikmah, satu pelajaran. Ternyata rezeki itu orang kudu digoleki. Ternyata rezeki itu tidak harus diikhtiari, tidak harus dicari. Saya tadi melihat ada burung yang patah sayapnya, ternyata didatangkan rezekinya oleh Allah lewat burung lain yang sehat. Kalau begitu saya ingin menutup pabrik saya. Dia punya pabrik, mau ditutup. Saya ingin duduk di masjid berzikir, toh nanti juga saya dapat rezeki. Itu pemikirannya Pak, agar dia bisa fokus ibadah, bisa sholat terus, bisa zikir terus, bisa ke masjid, nggak ada urusan dengan tetek bengek perusahaannya itu, repot itu. Apa kata gurunya? Pikiranmu itu kacau. Ternyata kamu ngaji dengan saya bertahun-tahun itu orang gunanya. Ternyata kesimpulanmu kesimpulan yang rendah. Sekarang saya tanya itu, mana di antara burung itu yang patah sayapnya yang disuapi itu dengan yang menyuapi, mana yang lebih mulia? Itu pertanyaannya. Yang memberi atau yang diberi? Kaget itu, guru itu kaget, disentak gurunya itu kaget. Burung yang menyuapi, yang memberi itu tetap lebih tinggi derajatnya daripada yang disuapi. Itu bukan soal rezeki saja, itu soal manfaatmu di tengah masyarakat. Kalau soal rezeki itu mudah bagi Allah. Orang yang nganggur itu gak rezeki. Bahkan para penjahat nih loh, niku dapat rezeki, niku tahu penjara.
Gitu? Ya. Ini kan kumpulan para penjahat tapi sakit makan 3 kali, gitu. Seger kewarasan, bahkan pagi seperti ini mereka olahraga, nggak kerja tapi dapat makan. Itu kalau soal rezeki semata. Kita hidup itu bukan sekedar soal rezeki, tapi soal manfaat daknya kita di dunia ini. Terus gurunya itu menyebutkan satu hadis Nabi. Kamu pasti lupa sabda Nabi. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tetap yang memberi itu lebih baik daripada yang diberi. Ini konsep agama kita, tidak boleh lupa kita itu. Jadi kalau kita ngurus soal kerja, soal itu bukan sekedar itu. Jenengan sebagai suami itu punya kewajiban memberi. Maka dalam kapasitas itu suami itu setiap kali mencari nafkah, memberikan nafkah kepada keluarganya, dia sedang sedekah sebenarnya. Dia sedang infak, dia sedang memberikan infak, ditulis Allah sebagai pahala. Paham ya? Berarti mentalnya apa? Jangan mental nerima, tapi mental memberi. Jangan suka menengadahkan tangan, seperti disebutkan Nabi dalam hadis tadi. Kamu tinggalkan anakmu kaya berkecukupan lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka itu miskin meminta-minta manusia. Maka saya sering menyampaikan, Bu, jenengan ngasih orang yang minta-minta di lampu merah nih, Bu, niku saya nopo awon. Dilema, jenengan dilema itu. Makanya kuru loh jenengan dilema terus. Oh dilema nih Bu. Yang Melayu kan ngerti bahasa dilema juga tuh ya. Modern banget loh. Luar biasa. Ribun. Dilema nih ribun. Sakit. Nggih, sehat tapi kok minta-minta gitu. Cari pekerjaan susah. Oke. Sementara saya sering lihat pagi-pagi itu ada simba-simba dari Ceper itu montel pergi ke pasar Klaten itu untuk jualan daun pisang. Bom sepuh, tapi tidak mau minta-minta. Saya nom-nom jalan-jalan dalam lampu merah ke Raisi. Ini kan soal mental, Pak. Meminta-minta kalau dijadikan pekerjaan itu dosa, haram itu, bukan aksal, bukan ajaran Islam. Nah jenengan memberi memang jenengan dilema silakan, tapi yang minta-minta itu dosa nih, bukan aksal. Cuma karena ada orang yang memberi maka dia terus minta-minta di situ. Nah gitu. Berarti saya memberi salah dong, bukan? Lah niku dilema karena jenengan dereng ngaos. Belum ngaji bab itu. Kalau jenengan sudah ngaji bab itu, jenengan nggak akan dilema. Saya sekalipun naik mobil ada orang ketok-ketok pintu minta, nggak saya kasih. Kenapa? Saya punya penyaluran yang lebih benar, lebih tepat. Saya punya santri. Saya bukan orang pelit. Saya menyalurkan ke tempat yang benar. Kalau memberi pengemis itu mendidik mereka tidak mau bekerja. Dia menjadikan mengemis sebagai pekerjaan, dan itu pekerjaan yang tidak halal. Wonten tiyang Madura mun sugih omahe gedhong 2 lantai, duwe mobil, duwe motor papat, isih ngemis. Terus niku asli wonten berita teng TV itu. Berarti kan bukan soal kebutuhan dan kemiskinan, tapi soal mental. Mental peminta-minta. Aku dilema jadi. Nah, dilema mengke jadikan kuru. Pokoknya ojo sampai dilema. Ojo oke. Jadi ku ciri suami yang berhasil itu kalau istrinya makmur.
Pokoknya kalau ada suami kok istrinya sekuru, suami gagal ini. Ini suami gagal. Mungkin loh. Ini orang-orang Mesir punya kaidah seperti itu. Orang-orang yang Mesir gak kaidahnya itu. Nanti kalau bujuni sekuru, suaminya udah berhasil. Berarti lagi pangani. Sepeda lembu sing lenang kuru, Pak. Nanti biasanya bujuni galak. Galak biasanya. Agar saya lana orang selemu, ini biasanya bujuni untuk galak. Tapi jenengan akan masuk surga dengan cepat asal jenengan sabar. Masuk surga ini karena jenengan sabar itu. Maka punya istri galak itu nggak sae. Mempercepat masuk surga. Cepat dong mati. Paham ya? Nah, ini soal mental, saya. Dan mental itu hanya bisa diubah dengan pendidikan. Diubah dengan pendidikan, bukan dengan yang lain, dengan pendidikan. Jadi saya tanya ini sering saya tanyakan ke jamaah, tapi jadi kan apa tersinggung? Ini bagi yang ekonominya menengah aja, yang menengah ke bawah nggak usah. Yang aman, yang menengah ke bawah ini aman. Yang memang faktanya tidak berkecukupan atau miskin, aman loh ya. Yang menengah termasuk Pak Lurah. Pak Lurah. Buat daerah-daerah pun, ini urusan kalau kali Pak Lurah gitu. Tanah pun ini ramu ini apatir gitu. Saya sering tanya, jenengan tenggriyon itu masaknya ngagem gas LPG 3 kilo nopol 12 kilo. Kok terus guyu gas melon atau gas 13 kilo? Berarti jenengan tesih miskin. Berarti jenengan tesih miskin. Karena jenengan tesih nampa subsidi saking pemerintah. Terus betul? Astagfir. Tapi itu bagi yang menengah ya, menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah monggo karena memang layak disubsidi. Yang menengah ke atas, ampun ngagem gas melon. Oke. Niku soal mental. Wabot apa Ustaz ya, niku alasan mawon. Lagi, mas kita kasih jujur apa ya? Tapi ku alasan mawon gitu. Ini pelajaran pertama dari kisahnya saat tadi. Kalau kamu tinggalkan anakmu dalam kondisi kaya, berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka miskin meminta-minta kepada manusia. Ini pelajaran ini. Maka kita dilatih oleh Nabi punya pikiran, kita harus berdaya. Kita harus menjadi orang-orang yang berdaulat. Kita harus menjadi orang-orang yang kuat. Sampai didawuhkan kanjeng Nabi, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang Islam yang kuat, orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah daripada orang beriman yang lemah. Meskipun dua-duanya lebih baik dibanding orang kafir. Itu kekuatan apa? Kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu, kekuatan akidah, termasuk kekuatan mental tadi, soal mental. Pokoknya orang yang kuat itu lebih baik. Paham? Kok domblong jadi? Meresapi atau alhamdulillah. Pokoknya ngaji kali keluar itu pesan dulu ampun tersinggung. Karena kebiasaan orang Pantura sama orang Klaten itu beda. Kalau yang Pantura, yang Pati ini biasanya ngomongnya di cepat-cepat. Tapi terklatenkan oleh Pak Kenny. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, Nabi mengajarkan kepada kita di dalam dawuhnya itu untuk betul-betul jenengan
memiliki anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berpendidikan, anak-anak yang nanti ketika jenengan tinggalkan itu jenengan tidak khawatir. Sekarang saya mungkin, kalau saya tanya jenengan tantangan pendidikan sekarang yang paling berat itu apa? Tantangan pendidikan yang paling berat itu saat ini kan apa? Main HP mau boleh. Lah sekarang ngeten, anaknya main HP itu kenapa? Karena orang tuanya main HP. Coba kalau orang tuanya itu dia main HP tetapi dibatasi waktunya atau tidak di depan anaknya, anaknya nggak akan niru. Ada wali murid waktu saya ngasih di Hidayah itu konsultasi, Pak, anak saya itu kecanduan. Kalau main HP, main game, saya larang, mesti tantrum. Tantrum itu ya? Tantrum itu nangis marah-marah itu, nendangin macam-macam. Solusinya pripun? Terus saya bilang begini, saya ini guru biasa, bukan psikolog. Saya tidak punya solusi. Yang punya solusi itu psikolog. Nah, jenengan kalau mau bawa ke Gunung Kidul. Ini ada pesantren khusus yang nangani anak-anak kecanduan. Jenenge Ainul Yakin. Ini pesantren khusus Pak. Teng Gunung Kidul, arah pantai sepanjang. Itu khusus nangani anak-anak kecanduan game, kecanduan narkoba, kecanduan pornografi. Ini kutu mereka kuatah saat ini, 100 pinter ini. Kecanduan sedang. Yang paling ngeri nak kecanduan pornografi. Mbok roh mbah-mbah itu dipadu. Jalan sekalipun mbah, asal kelihatan tampilannya perempuan, niku langsung dicowokel, dilari, diciumi. Ada mbah-mbah. Karena kecanduan. Ya kalau sampai di taraf itu niku ngeri. Lah guru-guru sekarang tantangannya niku. Maka kadang-kadang nuturi bocah niku angel mergo HP. Angel Pak. Dulu saya waktu nyantri, dan saya begini, ini saya cerita. Guru saya itu kalau mau ada undangan rapat, niku cuma ninggalkan kopiah, diletakkan di meja. Diletakkan di meja, terus beliau pesan, saya ada undangan rapat dengan kepala sekolah. Selama kopiah saya di sini, tolong jangan rame. Santri ini Pak, sedekah semua nih. Tengah meja ini, bahasanya sedeku. Tidak ada yang gerak sama sekali. Bahkan menurut saya, umbelnya metu loh. Orang disedot. Saking khusyuknya, saking ngantengnya nih loh. Nggak wani sama sekali gerak karena ada kopiahnya Pak Yai. Sekarang saya nyoba teng sekolahan. Saya ada undangan rapat dengan kepala sekolah. Selama kopiah saya di sini, tolong jangan rame. Saya balik ke kelas, kopiah saya hilang. Siapa yang nyimpen kopiah saya? Dibungkus-bungkus sendiri. Kelasnya rame, kopiah saya itu juga karu-karuan Pak. Dipakai anak-anak. Ini pertanyaannya, podo kopiahe, podo gurune, tapi kok beda wibawane. Sama. Orang tua tetap orang tua, tapi kenapa orang tua sekarang, kita semua ini, kok kurang wibawa di depan anak kita? Itu jadi kan nanti menggali betul. Kok nak nuturi anak dhewe aneh, malah diece. Dulu kalau ada orang tua, anaknya kok gak bener, didehemi mawon, itu bosah mandek. Dehemnya orang tua itu berwibawa zaman dulu. Sekarang jenengan dehemi lari-lari nih lho. Ditiroke nih dehemi jenengan malah. Dinyak jenengan. Gak ada wibawanya. Dan niku itu bukan sekedar soal pendidikan, tapi soal kedalaman rohani. Maka pendidikan itu pun tidak hanya soal otak, tapi rohani. Kalau dibanding dengan kita sekarang, mungkin yang profesor, yang doktor, yang master, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mungkin nggak punya gelar.
gak digelar Pak, guru biasa. Tapi kenapa ajarannya abadi sampai sekarang? Sekarang usia Muhammadiyah pinter Pak? Bisa jenengan ngaku warga Muhammadiyah nih. Muhammadiyah usianya pinter? 111. Syekh Ahmad Dahlan meninggal usia berapa? Nara ngerti udu warga Muhammadiyah. Oh, jo ngaku Muhammadiyah nara ngerti. Beliau meninggal umur pinten? 45. Mau dicabut KTA-nya mawon dulu. Umur pira Mas Parjo? Syekh Ahmad Dahlan meninggal umur pinten? Enggak tahu. Ini rata-rata warga Muhammadiyah tidak mempelajari kemuhammadiyahan. Niku kritik. Dan kritik saya niku. Kudu jenengan baca, biar jenengan menjadi warga Muhammadiyah itu yang betul-betul mencintai Muhammadiyah karena tahu dan punya ilmu. Beliau meninggal usia 54. Setengah abad lebih tahun. Cuma 54 tahun tapi jenengan tengok warisannya ini. Ormas Muhammadiyah itu ormas terkaya, cuma tidak hanya di Indonesia, di dunia. Sekolahnya terbanyak di dunia. Lembaga ekonominya, rumah sakitnya terbanyak di dunia. Dulu mulai dari siapa? Syekh Ahmad Dahlan, guru biasa nih. Kenapa begitu didengar omongannya? Karena rohnya, karena ruhaninya itu, bukan karena otaknya. Jadi kan mendengarkan ceramah juga dengan roh, tidak hanya dengan otak. Ada yang merasuk ke dalam kolbu, ada yang enggak. Seperti angin saja berlalu begitu saja. Itu semua kembali kepada spiritual. Maka kalau sekolah, anak-anak juga sampai ke situ. Berarti guru-gurunya kayak kudu atine resik tenan. Spiritualnya dalam betul, nggak sekedar pinter. Kan anak dididik kudu 3 unsur itu, rohnya, akalnya, jasadnya. Rohnya biar bener, akalnya biar pinter, jasadnya biar seger. Orang harus 3 itu terpenuhi, bener, pinter, seger. Baru itu sesuai harapan ayat 9 surat An-Nisa itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.